yang keterkaitan dengan rasa. Tadi Pak Toharan sudah menjelaskan, Pak Juni sudah menjelaskan, Pak Tuban sudah menjelaskan. Termasuk anak-anak sudah menyampaikan juga. Mungkin lebih aktual itu mungkin Anda dulu. Tentang rasa. Oh. Orang rasa apa? Rasa apa? Ya buan, jangan tanggung-tanggung, tanya aja langsung. Ya, Ayanda, ya, yang dikatakan rasa itu, sebab makrifat ini kan ilmu rasa, ilmunya rasa. ya. Ya, itu yang saya belum jelas, saya belum ketemu, saya belum rasa. Kalau mau belajar ilmu marifat tentang rasa, kita duduk dulu di rasa jasmani, ya. Itu harus dipahami tentang rasa jasmani itu maksudnya kalau kita makan ada rasa asin, ya, tawar, manis, pahit, ya itu artinya di situ dulu kita merasakan tentang ilmu itu. Kalau kita sudah peka di tentang rasa jasmani, kan dalam setiap kita merasa itu kan ada mengantarkan ini salah, ini benar. Itu maksudnya dalam rasa itu, rasa bilang tadi, rasa meresap, ya, merasa dulu, baru dirasakan. Tidak mungkin langsung dirasakan tanpa merasa. Kan itu. Setiap orang belajar tentang ilmu tauhid atau tentang keimanan harus bisa merasakan, baru dirasakan. Nah, itu perbedaannya. Kalau dirasakan berarti dari Allah. Kalau merasakan dari kita, arti dari manusia memahami sampai kita merasakan. Pokoknya gini, kita belajar ini, belajar ini sudah merasa kita cukup, itu sudah dalam artian kita memahami. Tetapi jangan lupa, kalau bicara rasa ini mah agak kalau pelit, tetapi kita harus paham. Nah, dan di sini ada hidup, ada dihidupkan. Nah, kalau hidup itu Allah, yang dihidupkan itu manusia. Itu harus. Nah, yang dihidupkan itu merasa juga. Tetapi satu saat yang hidup ini akan memberi rasa. Nah, jadi kalau kita mau paham betul-betul di rasa itu, kita dudukan ke dalam hidup, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, alam ini telah mengajarkan kita untuk merasakan panas, dingin, ya kan, panas kepanasan, dingin kedinginan. Nah, itu baru ada rasa kita sehat atau rasa sakit. Nah, itulah dari situ kita memahami dulu. Satu contoh dalam pengertiannya, bila badan kita terasa tidak fit, nah itu kan berarti kita sudah dikasih merasa ini bahwa kita ini akan, kalau kita paksa akan sakit. Nah, bagaimana supaya sakit itu tidak terjadi? Maka kita disuruh apa? Ya, mencegahnya minum obat. Ini satu contoh. Tetapi kalau seperti Puan Hadilah bertanya, belum merasakan, sudah. Ibu Wandira sudah merasakan. Nah, tinggal yang punya rasa itu, ya,
yang akan memberi rasa. Paham gini? Artinya, coba ibu lihat kalau anak tidur atau suami tidur atau kita tidur, kita tidak dirasakan pada saat kita digigit nyamuk. Pada saat kita ada digigit nyamuk, digigit nyamuk kita merasa, kita bisa mukul. Tapi pada saat kita tidur, kita tidak dirasakan digigit nyamuk. Nah, ya, kita tidak dirasakan digigit nyamuk. Setelah sekian menit, barulah yang punya rasa mengantarkan rasa gatal kepada kita. Baru kita garuk tanpa pun kita tidur, tanpa kita garuk, tangan kita bergerak menggaruk atau garuk. Nah, itu pengertiannya. Disitulah harus kita pahami tentang rasa itu. Maka saya minta semua muncul dari hidup, ya, rasa itu. Nah, tapi harus kita benar-benar teliti, merasa dan dirasakan. Kalau merasa dirasakan itu Allah yang maha hidup. Ibu Puan Adila sudah, cuma belum dirasakan, ya. Nah, itu perlu kita sabar dalam menjalankan suatu amalia itu. Itu saya bilang, kita mencari rasa itu bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Minimal dia di atas 40 bulan. Nah, itu sudah ibu akan paham. Atau di atas 3 bulan ibu akan paham itu. Akan paham sedikit diberi sama yang punya rasa. Tidak. Nah, sementara ini kita belajar atau diberi rasa dulu, dirasakan atau merasakan. Nah, di merasakan itu ada, kita akan dirasakan. Itu saya bilang begini, bagaimana ibu bisa paham? Oh, ini rasanya Allah, ini rasanya manusia, ini rasanya dan segala macam. Bisa kita bedakan? Bisa. Simpel. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati, nah, kita akan dirasakan ini rasa yang tidak baik. Apabila kita melakukan perasaan itu tidak enak, nah, itu sudah satu bukti, ya. Nah, disitulah kita harus paham bahwa rasa itu selalu kita dianjurkan untuk berbuat baik, tidak dianjurkan untuk berbuat yang aneh-aneh. Itu saya bilang sama rekan-rekan supaya bisa memahami. Intinya gini Bu, coba Ibu minum teh, susu itu kan Ibu merasakan itu manis, ya, di lidah sampai ke tenggorokan, lewat dari sudah ke tenggorokan atau di leher sudah lewat masuk ke dalam perut sudah tidak kita tidak bisa merasakan. Tetapi ada satu saat dia akan merasakan akan diberi rasa tidak atau dirasakan. Oh iya, apapun yang ibu cari, baik teman-teman, itu semua ada di dalam diri kita masing-masing. Cuma tidak belajar ilmu ini tidak instan, perlu proses. Dalam arti proses itu kalau bahasa ya kita bilang atau bahasa Inggris bilang step by step, selangkah demi selangkah, tidak langsung ke puncak, tidak, ya. Kita jangan lupa ambil sejarah Nabi Muhammad tidak langsung jadi Rasulullah. Nabi Muhammad tidak langsung mendapat wahyu. Nabi Muhammad dari bawah dulu, beliau pelan-pelan sampai beliau sudah puncaknya, beliau sudah mau bisa merasakan atau dirasakan, baru beliau mendapatkan satu keilmuan yang tentang ilmu Rasulullah. Nah, rasa itu sebenarnya ada pada manusia semua.
Berulang kali saya bilang, rasa itu tidak pernah bohong. Kalau ibu mau tahu, rasa itu ada di dalam darah. Itu bukti. Rasa ada di darah dan rasa itu dan rasa itu ada. Dia menyatu dengan zat. Zat dan rasa itu akan terpisah. Tidak. Bukti. Kita pukul di kepala yang sakit. Kita pukul di kaki yang sakit. Tapi tidak semuanya batang tubuh itu sakit, tidak. Atau tubuh itu tidak sakit, tidak. Nah, artinya rasa itu sudah meliputi sebelum tadi. Nah, untuk berbicara rasa, saya jelaskan rasa jasmani itu saya bilang tadi gelisah, pahit, manis, tawar, asin. Mohon maaf, Indah. Ini Ananda teman dulu ya. Ananda. Ya. Jadi itulah yang harus kita pahami. Rasa jasmani itu apa? Sakit, sedih, gembira, ya, resah, gelisah, manis, pahit, panas, dingin, itu rasa jasmani. Kalau rasa rohani, dia pusing, bingung, tak menentu dalam batinnya, itu rasa rohani. Ya, apabila kurang ini, kurang itu, pusing dia. Nah, itu cuma itu tentang rasa rohani. Tetapi tentang rasa nurani, dia tenang. Ya? Begitu dia sakit, dia tidak sakit, dia tidak akan bingung, tidak akan susah, tenang. Begitu dia tidak punya uang, tetap dia tenang, tetapi dia akan berusaha mencari. Ini tentang dia rasa nurani. Ya, bekerja itu pun begitu. Dia tidak bekerja, dia tidak akan pusing, tapi tetap dalam keadaan tenang, tapi dia berusaha mencari kerja. Ini yang dikatakan rasa nurani. Tetapi kalau rasa rabbani, ya, kita manusia sudah tidak merasakan apa-apa, tidak akan merasakan apa-apa kita sebagai manusia. Contoh, dari mana kalau tentang rasa rabbani atau rasa Tuhan? Dari mana itu tiba-tiba gerak tangan, gerak kaki, gerak mata? Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak paham. Ya, nah, rasa itu yang menggerakkan. Rasa Tuhan itu yang menggerakkan. Tuhan yang meminta kepada seluruh tubuh. Nah, kalau ibu Adina sudah sampai ke tingkat itu sebenarnya, maka akan terjadi dialog. Antara batin, ya. Ini saya berbicara, saya ambil satu kesimpulan lah, kasih contoh antara ibu dengan yang di dalam diri. Itu terjadi dialog, itu namanya rasa rabbani. Jadi di dalam diri mengatakan, Wan Adila, kau harus begini. Lalu kita mengikuti, itu namanya rasanya rasa ketuhanan. Jadi kalau kita apa di situ ya, jadi kita tidak akan bingung. Seperti ibu Wan Adila, ibu tidak bisa merasakan, bukan ibu tidak merasakan, belum dirasakan ibu, tapi sudah merasa, ya. Seperti contoh ibu waktu ibu menerima atau Pak Haji Awang menyampaikan, lalu ibu tiba-tiba berkata rasa plong,
rasa menetap itu kan so itu dia yang merasakan, hati ibu plong tenang, bukan ibu hanya merasakan, tetapi dia yang mengarah mengirim rasa itu kepada ibu, sehingga ibu mengatakan kepada Awang, mengatakan hati saya plong. Nah itu seharusnya Ibu Adila mulai peka di situ, mulai kalau kita bilang introspeksi lah pada diri. Nah itu satu contoh lagi, tiba-tiba ibu dia hati berkata, rasa itu mengatakan, kamu telepon Awang, telepon Pak Karman, telepon Pak Jimmy, telepon Pak Arif, telepon Pak Suman, Pak Edi dan lain-lain. Itu kan dia yang mengabarkan itu, atau dia yang mengantarkan rasa itu kepada ibu, barulah ibu bisa merasakan. Nah, sementara ini kita bisa merasakan dulu. Tetapi kalau sudah ibu ngomong lebih dari itu, ibu akan dirasakan. Merasakan yang dirasakan beda. Ya, kalau dirasakan itu kita tanpa kita minta, tiba-tiba hati kita plong, terucap tanpa sadar. Dia hanya hitung per detik itu, langsung hilang. Nah, masa tadi dalam kalau ibu mau sampai ke tingkat tingkat paham itu, ibu dulu di tingkat rasa dulu. Kalau sudah ibu sudah peka di merasakan, ibu akan tahu yang pada hakikat itu. Dan inilah yang kadang-kadang orang belajar yang hebat, tetapi tidak orang mengajar yang baik, tetapi tidak pernah menjelaskan. Ya seperti kita begini ya, itulah gunanya kita berdialog, gunanya kita sharing, jangan inilah gunanya ini sebenarnya. Apa yang bisa kita pahami ya, kita diskusikan supaya yang pun mudah-mudahan begini bisa mental. Nah, contoh gini, supaya ibu lebih paham lagi, tak kala kita berbicara, tak kala kita duduk, tidur dan segala macam, tiba-tiba kita rasa mau kencing, mau buang air. Nah itu dia yang mengantarkan rasa itu kepada kita, sehingga kita merasakan. Itu satu contoh mendekatkan tentang merasa itu apa dirasakan. Lagi asik tiba rasa lapar, itu bukan kita, ya dia yang mengirim rasa itu ke manusia, sehingga manusia bisa merasakan. Nah dari itulah ibu dan teman-teman bisa belajar, ya bisa belajar. Contoh, coba kita tidak rasa kita tidak dirasakan buang air atau mau aman, biar dipaksa tidak akan bisa keluar. Begitu juga kita mau kencing, ya kita tidak rasa kencing, kita paksa rasa kencing, tidak mau. Tapi sekarang kita dalam keadaan tidak mengingat apa-apa, lalu dia mengatakan rasa kencing, rasa mau buang air besar, ya. Lalu si manusia merasakan ini rasa. Nah, itu maksudnya itu pendekatan tentang ilmu ketuaan tentang duduk di rasa. Jadi saya tadi sama Tan di situlah kita mulai belajar, ya, rasa lapar, rasa mau ngantuk, ya, lebih dekat lagi pada saat kita rasa ngantuk kita, ya, karena kita dalam keadaan tidur kita tidak merasa ingin dibangunkan, tiba-tiba pemilik rasa itu mengantarkan rasa kita supaya terbangun.
Nah ini yang harus kita pahami dalam masa itu saya bilang tadi, sehingga ibu-ibu dan bapak bisa apa? Bisa belajar. Artinya begini, supaya ilmu lebih dekat lagi, belajarlah pada alam diri. Apa sih tanda-tanda alam diri pada kita itu? Itu saya bilang tadi, kalau badan kurang fit, jangan dipaksa. Itu kan sudah dikasih kabar itu sama sang hidup, ya. Alhamdulillah, kita paksa hingga sakit. Nah, kadang-kala kita di situ aja sering lalai, lupa apa yang dirasakan sama Allah. Tiba-tiba, contoh seperti saya kemarin, batuk pilek, itu memang saya sudah merasa, tapi karena saya cari obat sekeliling nggak ada, artinya sampai di kerjaan memang pada waktu itu memang obat di kromen itu kosong. Saya diantarkan rasa dan saya merasa saya akan kena. Ya betul, tapi walaupun tidak obat itu, saya berusaha cari obat lain, tapi alhamdulillah agak murah. Nah, sudah mulainya itu hati saya diam-diam saya dikabarkan terhadap rasa. Coba kamu turun ke bawah, itu obat sudah ada. Saya coba, memang benar. Karena bukan saya yang merasa, saya hanya diantarkan rasa, tetapi rasa itu yang mengabarkan. Sehingga saya kawat memang benar. Nah, mulai dari situ, nah kita belajar alam diam dulu. Maka saya bilang tadi, banyak orang belajar marifat, tauhid dan segala macam, tetapi tidak tahu arti ikhra atau ikhra, baca yang Muhammad, ya, baca yang Muhammad. Maka saya bertanya, berapa kali saya bilang, apakah Muhammad membaca Al-Quran tersurat? Tidak. Muhammad membaca Al-Quran tersirat. Al-Quran tersirat ada pada diri kita, ada pada diri manusia. Nah, itulah sering mengantarkan rasa, sehingga kita bisa merasakan. Nah, kadang-kadang itu sebelum tadi kita sudah lalai kita. Lalai dalam hal itu, saya bilang. Sehingga kita akan kalah itu, saya bilang. Inilah yang bisa kita pahami dan untuk menjalankan rasa itu memang harus kita peka, terutama peka pada diri sendiri, dalam tubuh, baru kita bisa peka alam. Saya yakinnya apabila kita ingin berjalan sesuatu, tiba-tiba hati berkata bahwa ini kadang-kadang kita sering lalai. Pak, contoh gini nah, kita mengharap ini contoh aja, bicara alam diri dan alam tubuh dengan alam semesta. Pada waktu kita berjalan panas hari, payung akan hujan, tapi kita cuek. Mana mungkin mau hujan ini panas begini. Nah, di situ yang kadang-kadang kita tidak belajar, sering terjadi, ya, sering. Mau keluar rumah begitu juga, ada kabar diantarkan rasa, rumah harus begini, tapi kita lalai, maka terjadilah peristiwa, ya, contoh kayak kebakaran, kemalingan dan segala macam. Jadi kalau kita butuh ilmu sadar, yang salah kita, bukan yang maling salah, bukan kita yang salah. Sudah dikasih kabar, rumah harus dikunci, kurang ini, kurang itu, karena kita melalaikan kata hati itu atau kata rasa itu, maka terjadilah kehilangan barang. Lalu yang disalahkan yang maling, bukan yang maling salah. Nah, kita sudah diingatkan, tapi tidak mau percaya. Yang tadi saya bilang tadi, nah di sini saya bilang tadi, kenapa saya bilang, marilah kita peka memahami
tentang apa, rasa ada dalam tubuh kita ini. Berulang kali saya bilang rasa itu tidak pernah bohong. Ya, saya bilang tadi. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kita membaca Al-Quran tersurat dan Al-Quran tersurat atau Al-Quran terhampar. Tetapi dalam diri kita ini sudah mengandung dua hal, Al-Quran tersurat dan Al-Quran terhampar. Nah, setelah kita belajar Al-Quran tersurat, kita lupa dengan Al-Quran tersurat dan Al-Quran terhampar. Jangan tadi. Nah, kadang-kadang lupa kita. Nah, ini ke depan lebih peka lagi bagaimana kita harus memahami. Ya, sering kali saya bilang sama teman-teman, kadang-kadang orang lupa dengan apa? Orang lupa dengan apa? Tentang ilmu. Maksudnya tadi, ilmu tauhid bukan ilmu Aceh, bukan ilmu cakap, tetapi ilmu tauhid ilmu rasa. Rasa itu ada yang pengantar. Tetapi jangan lupa, Al-Quran juga ada yang tidak punya rasa. Yang pernah saya jelaskan, Al-Quran lah yang tidak punya rasa. Al-Quran tersurat, Al-Quran tertulis, itu tidak punya rasa. Nah, tetapi dalam Al-Quran ada punya rasa. Apa Al-Quran punya rasa itu ya? Al-Quran tersurat, itulah yang punya rasa. Itu kadang-kadang kita lupa dalam memahami. Sebelum tadi, coba kita belajar dulu di rasa jasmani dulu. Ya, kita cicip kalau bahasa Indonesia kan cicip. Nah itu, kalau sakit, panas, dingin dan segala macam. Ini yang harus dipahami dalam pemahaman supaya sehingga tidak akan keluar daripada dalam diri. Kalau kita ini belajar ilmu tentang ilmu kediri, ya, tentang ilmu ketuhanan. Begitu kita belajar atau menuntut luar daripada ilmu kedirian atau ilmu ketuhanan, keluar daripada itu, maka kita bingung. Kalau kita tidak keluar dari itu, tidak akan bingung. Apapun orang itu ngomong, cepat kita tangkap. Oh inilah pengertian, oh ini. Ya. Sebentar tadi. Itu yang bisa apa saya jelaskan. Tetapi kalau untuk meningkatkan ke ilmu rasa rabani, itu butuh selangkah demi selangkah supaya kita tidak akan jauh daripada itu. Intinya itu. Pada hakikatnya baik rasa jasmani, rasa rohani, rasa nurani atau rasa rabbani itu satu kesatuan, tidak akan terlepas. Cuman ada peningkatan, kemudian ada tingkatan supaya kita bisa memilah mana yang rasa sesungguhnya, mana yang bukan rasa yang sesungguhnya. Sampai mohon maaf aja, jin dan setan kan diberi rasa juga. Nah, nanti rasa dari setan dan jin bilangnya sudah rasa dari Allah. Nah itu yang istilah gunanya kita belajar, gunanya kita menuntut ilmu itu, kita berdialog dan berbicara supaya tidak akan salah paham, ya tidak akan salah. Kan bilang gini, entah siapa yang kirim ke saya itu waktu ada ibu bagus uraiannya. Dia bilang, kamu dan aku tuh aku. Dia bilang, kau tuh aku tuh engkau. Oh, ada juga. Oh, dia berkata, di mana engkau berada, di situ ada aku. Lalu larinya ke Tuhan, larinya ke Allah. Benar juga sih, tapi secara mendalam bukan ke situ larinya. Maka bahasa itu harus kita pahami.
Kalau Allah mengatakan di mana engkau menghadap, di situ ada wajah Tuhannya. Kalau saking belajar, langsung fokus kepada Tuhan. Padahal itu sangat riskan kalau kita salah paham. Ya, siang dan malam kau bersekutu. Ya, tuh, ya, Al-Quran 50 itu semua ada. Baru dia bilang, ini gerak tangan, bukan gerak kita. Gerak tangan ini geraknya Allah. Betul memang semuanya. Manusia itu hebat. Kalau hidup, coba hidup sudah ada memang benar. Tetapi di sini kalau saya dengar uraian beliau, buang sama neraka masih ada terselip atau disembunyikannya. Ada seorang ibu yang merokok itu, ada daftar siapa yang kirim ke saya. Saya dengarkan aja, sudah memang. Intinya, kalau saya mau uraikan, gimana kau menghadap di situ ada Tuhan? Masa jauh, yang hidup itu sudah kemana kau bergaul tetap bersama hidup, gimana kau berada tetap bersama hidup. Itu intinya dulu kita pahami. Nah, hidup itu siapa? Hidup itu sifatnya Tuhan. Itu namanya hidup, sifatnya Tuhan gitu. Ada gerak, ada diam. Itu namanya sifat. Harus pahami. Nah, sifat itu diberi rasa. Sebelum tadi, jin dan setan juga gerak. Ada semua timbul dari sifat. Sebelum tadi. Tapi jangan lupa, intinya hidup yang mengadakan segala sesuatu. Karena hidup itu ada sifat Allah. Ya. Jadi Ayanda, jadi kan tak tepatnya jika kita berkata kamu itu aku itu adalah aku itu kamu. Begitu tidak tepat Ayanda. Tidak tepat. Itu kan dalam bahasa engkau tuh aku tuh kamu tuh bahasa dalam ilmu ketuanya untuk sang murid. Tetapi bukan begitu penjelasannya, bukan begitu. Ya, jat tetap jat, sifat tetap sifat. Masa sifat bisa mengaku kamu tuh aku? Nggak bisa. Maka dia bilang, kadang-kadang orang yang belajar ilmu kekoritan, ilmu keturunan, dia lupa dengan asal muasal kejadian ini. Dia lupa dengan perjanjian antara Allah dan manusia si bayi dalam perut. Lebih jelas lagi begini. Hah? Ya. Kan duit bisa kan? Duit pula Pak Karman. Saya bilang, ya, alam belum ada dalam kegelapan. Allah sudah ada sejak awal. Ya, hati Allah itu apa? Zat mutlak, dia yang ada duluan, tapi sifat belum ada. Karena zat mutlak ingin memperlihatkan kebesarannya, lalu dia begitu kuat tekanan, dia keluar, arti keluar itu dia mau memecah atau memutar, sehingga keluarlah yang bernama zat apa sifat itu yang disebut Nur Muhammad. Nah, lalu Nur ini dengan gagah tampan dia menjadikan segala sesuatu. Lalu Nur ini mengatakan dia juga merasa sombong. Tetapi sebelumnya itu Zat mengatakan begini, bila aku Tuhan, ya, mana hamba. Lalu di dalam diri menyaut, bila aku Tuhan, mana hambaku. Lalu si suara mengatakan, aku Tuhanmu. Lalu ditegurlah sama si hidup suara ini. Siapa yang berkata-kata dalam hidupku ini?
Ya. Tapi yang berkata-kata jangan hidup ini. Lalu si suara berkata, akulah Tuhanmu. Ya, akulah Tuhanmu. Jadi situ berkata, akulah Tuhan. Atau Jack berkata, akulah Tuhan. Tapi sifat bilang, masalah tidak, akulah Tuhan. Terjadi dialog antar Jack dan sifat. Terjadi dialog antar Jack dan sifat. Nah, terjadinya dialog antara Jack dan sifat, baru Jack mengatakan sekali lagi, akulah Tuhanmu. Tetapi sifat mengatakan, tidak, akulah Tuhanmu. Ya. Baru Jack bilang, bila engkau Tuhanku, coba engkau perlihatkan sebenarnya. Begitu sifat memperlihatkan dirinya. Lalu Jack menegur, engkau masih terlihat olehku. Ya. Lalu dia bilang begini, akulah Tuhanmu. Lalu sifat berkata, bila engkau benar-benar Tuhanku, nampakkanlah dirimu. Begitu Jack menampakkan, Jack merasuk ke dalam sifat, maka sifat kebingungan. Sifat tidak bisa melihat Jack. Ya, sifat tidak bisa melihat. Lalu lah di situ sifat mengakui, ya benar kau Tuhanku. Maka di situ saking sombongnya si sifat dia itu akan ditegur sama Allah, sama Jack si sifat ini. Ya, dari baru sifat bilang, hai keluar, keluarlah engkau dari hidup, dan engkau cari aku. Bila engkau ketemu, maka engkaulah Tuhanku. Tetapi bila engkau tidak ketemu dengan aku, maka aku Tuhanmu. Lalu suara keluar daripada hidup. Nggak bisa ketemu suara sama si hidup, karena hidup yang mengadakan suara. Nah ini yang saya bilang tadi, kita hati-hati mengatakan kau Tuhan, kau apa, kamu itu aku itu kamu. Itu kan dalam pelajaran. Tetapi dalam keilmuan bukan begitu. Kan. Ini kadang-kadang saya bilang, kalau saya bilang tadi, di mana engkau menghadapi sudah Tuhan, itu pada hakikatnya itu kita disuruh mengenal si hidup. Tanpa hidup kita nggak bisa kemana-mana. Di dalam itu ada sifatnya Allah. Maka pernah saya bilang beberapa bulan lalu, saya bilang Muhammad itu kejadian Allah di masa bumi. Lalu orang saking pintarnya, kalau itu Muhammad sudah pernyataan Muhammad kenyataan Allah. Tapi kenyataan Allah pada Muhammad di mana? Dalam nun. Nah ini yang banyak orang tidak paham. Ya. Masalah ini pernah saya dialogkan kepada orang-orang guru marifat di Balikpapan. Ya, sampai bahkan saya sampai menembus ke Facebooknya Syekh Jabir, Ustaz Ali bin Ustaz Ali bin Arifin Ilham, dan sampai ke semua ustaz yang ada di Indonesia. Tapi satu yang bisa menembus, cuma Ustaz Abu Sangkan bisa. Kalau Ainul Majid pernah saya dialog, masih dalam bahasa bayang-bayang. Saya bilang tadi, bahkan ada yang di Malaysia yang saya kenal tuh Sakir Alkin saya. Dia paling banyak pengikutnya di Malaysia. Nah, saya ikuti pelajaran beliau adalah wali suci. Nah, pernah berdebat atau berdialog dengan saya waktu sama si Facebooknya Riyad bin Darmawan. Nah, saya bilang terjadi dialog dengan saya. Luar biasa beliau menyampaikan. Sampai saya dikatakan saya kurang paham, saya diam aja. Nah setelah terjadi dialog, dia mengharapkan nafsu fakat arah Prabowo, saya tanya kembali ke beliau. Saya tidak mengambil dari kepahaman saya, tapi saya mengambil dari pelajaran Ustaz, ada sakit. Nah, saya bilang, tadi Ratu mengatakan mengharapkan nafsu fakat arah Prabowo. Berarti barang siapa mengenal diri, mana akan Tuhannya. Yang pertama, saya tidak akan tanya tentang Tuhan, tapi saya tanya tentang diri. Diri yang mana sebenarnya?
Baru saya bertanya lagi kepada beliau, antara Datuk dengan saya lagi apa dan sedang apa? Diketawain. Artinya ditertawa loh, terbahak. Ya, waktu live itu. Mereka jawab, oh budak, dia bilang. Oh budak-budak. Apa itu bahasa Malaysia? Saya bilang, kau belum paham. Saya ngerti bahasa Melayu. Dan terima kasih, saya bilang. Datuk, kalau dia mengatakan, bolehkah? Saya ingin tahu. Kalau dia sebut, ya, ruh, diri itu ruh, benar diri itu ruh. Saya kejar lagi, ruh itu apa? Datuk sebut ruh sudah jadi. Tapi sebelum ruh apa? Apa yang dijadikan sama Allah? Ruh itu. Kenapa disebut? Wah, situ dia mulai. Saya kembali lagi, saya bertanya kepada beliau. Datuk lagi apa dan sedang apa dengan saya? Dia bilang bercakap, benar. Tidak salah, tetap saya benarkan. 3 kali saya tanya, beliau tidak bisa tetap menjalankan. Oh, ayo baik Datuk, saya bilang. Kalau begitu, boleh saya minta ini? Saya bilang, oh silakan, tertawa. Saya bilang, saya kutip lagi. Man arafa nafsahu, fakat arafa rabbahu. Man itu siapa? Nafsahu. Nafs itu manusia. Itu aku. Fakat kenal. Ya. Rabbahu itu Tuhanmu, Tuhan engkau. Saya bertanya lagi, mana diri sesungguhnya? Kata dia sebut roh. Tidak, saya bilang. Bukan. Terus saya bilang gini, apabila ya Datuk, saya bilang gini tuh, Datuk dengan saya bisa berdialog di bawah kucing ke bawah. Saya bilang Datuk dengan saya bisa berbicara dan bercakap-cakap karena Datuk masih bernapas. Tanpa bernapas Datuk tidak bisa bercakap-cakap dengan saya. Langsung diam beliau. Dia bilang gini, nafas itu tidak hidup. Benar, hidup dia tentu bergerak. Ini saya uraikan semua. Barulah beliau itu orang masih diam. Lalu beliau mengatakan saya Tuhan Kalimantan. Itu coba cari di Facebook Robin Darmawan. Banyak saya orang-orang Malaysia sama saya. Ya, termasuk ada perempuan namanya Nur Aziza kalau salah itu. Nah beliau lah yang masukkan kami ke grup-grup mereka di Malaysia itu. Sampai kami bisa paham dan bertanya sama orang. Ya, orang Sarawak, Kuching, Kuala Lumpur. Saya bilang, nah di sini yang saya bilang tadi. Pada hakikatnya, karena ada rasa itu, nafas itu nanti yang mengantarkan tadi. Nah rasa ada pada diri kita masing-masing. Cuma rasa itu dipahami, jangan dicari, dipaham. Ini saya bilang tadi, coba kadang-kadang kita tidak sadar ini, kita duduk diam ini lagi kayak nonton TV tenang, tiba-tiba tangan kita tanpa spontanitas langsung bergerak. Nah itu harus kita ingat. Ini tadi saya diam kok tiba-tiba tangan ini kok bisa ada diperintah gerak. Itu yang harus kita ya, yang kita peka dalam tubuh kita ini harus peka supaya kita tidak akan salah memahami dalam tentang merah. Inilah sebenarnya kita tidak bisa memahami sampai ke situ karena kita belum tadi ada gula mencari. tiap kali diminum air nikah di Jangan dicari. ya pakai Dirasakan ada jual di ketemu. farmasi. Kalau dicari tidak akan ketemu. Kenapa? Kata cari itu Pemanis ibarat bahasa pemanis minum orang hilang, kita cari.
Kita mencari barang hilang. Sedangkan barang itu sudah ada pada diri kita atau pada kita. Apa aja. Kenapa lagi harus mencari? Nah, itu kalau boleh dirasakan dan dirasapi, baru bisa ketemu. Kalau jangan dicari. Buat ke sekolah aku kalau kan Kan saya bilang tadi, ilmu itu ilmu rasa, bukan ilmu praktek, bukan ilmu cakap. pedang mutahan aku tuh. Tuh. Diam, resapi, itu mau saya tadi. Duduk diam, terpakur resapi. Siapa? Hebat. Hebat. Yang Sudah direkam dalam yang Facebook. menggerakkan? Pedang pedang apa? Saya bilang apa? Ayanda. Ayanda. Ya, Kita berhenti boleh tak?